Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali praktikum struktur hewan dengan topik jaringan otot, ya, jaringan otot. Seperti kita ketahui ada 3 macam jaringan otot, ya, ada jaringan otot lurik, ada jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Ketiga macam jaringan inilah yang kita amati hari ini. Tentu saja tujuannya berhubungan dengan jaringan otot, yaitu untuk mengamati dan mengidentifikasi jenis-jenis jaringan otot serta menentukan bagian-bagiannya dan bentuk morfologi jaringannya. Kemudian kita lanjutkan dengan alat dan bahan. Ya, ini alat dan bahan yang kita gunakan: mikroskop untuk mengamati jaringan, kemudian histologic microscopic slide, ya. Ya, dalam hal ini kita punya jaringan untuk diamati, ya. Untuk diamati. Ya, yang pertama jaringan otot lurik. Yang kedua jaringan otot polos. Dan yang ketiga jaringan otot jantung. Ya, ketiga-tiganya dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Ya. Selanjutnya kita amati dengan menggunakan mikroskop. Kita mulai dengan jaringan otot lurik, ya. Kita amati dengan jaringan otot lurik. Ini kebetulan jaringan otot lurik. Ya. Ya. Amati di bawah mikroskop. Cari jarak terjauh, letakkan objek di meja mikroskop, atur supaya jaringan yang kita amati tepat di bawah objektif, lensa objektif. Ya, nah sudah pas. Sekarang hidupkan, ya, listrik lampunya, kemudian diintip. Ya, sudah ada lingkaran terang. Lalu karena sudah dijauhkan, ya, sekarang kita dekatkan sampai jarak terdekat tanpa mengintip, gunakan makrometer. Ya, sudah dapat jarak terdekat. Sekarang kita cari titik fokus pengamatan dengan menjauhkan objek terhadap objektif pelan-pelan dengan mengintip, gunakan makrometer hanya untuk menjauh sampai dapat fokus. Ya, setelah dapat fokus, kita gunakan mikrometer supaya lebih fokus lagi. Sudah dapat. Karena masih perbesaran kecil, kita ganti dengan perbesaran besar. Ingat, tidak merubah lagi makrometer. Sisa memutar revolver untuk perbesaran lebih besar. Dalam hal ini 10 kali objektifnya, ya, ukurannya tetap 10, jadi 10 kali 10 dapat 100 kali. Ya, kita intip. Agak kurang jelas, tapi jangan menggunakan makrometer, gunakan mikrometer aja untuk mencari fokus. Ya, dapat. Setelah dapat, diamati, digambar, beri keterangan bagian-bagiannya. Ya. Nah, demikian tadi pengamatan kita terhadap jaringan otot, ya. Ganti satu persatu. Setelah itu digambar juga, diberi keterangan, data diorganisasi, didiskusikan dengan kelompoknya, lalu buat laporan praktikum. Ya. Ya, sekarang hasil pengamatan preparat jaringan otot. Ya, kita mulai dengan preparat pertama. Nah, ini adalah jaringan otot polos, ya. Jaringan otot polos. Dari mana kita tahu ini jaringan otot polos? Lihat dari bentuk sel-sel penyusun jaringannya, ya. Kemudian juga dari letak inti. Ya, dari letak inti, kemudian dari bentuk sel-sel penyusun jaringan otot ini, ya. Ini terlihat bahwa adalah jaringan otot polos, ya, sama gambar, kemudian beri keterangan, ya, mana inti sel, kemudian mana ujung sel kalau masih bisa dibedakan, ya, mana ujung sel, mana
ujung sel lainnya, atau kalau tidak bisa dibedakan bisa diberi keterangan inti sel, kemudian sitoplasma, ya. Kemudian apakah sitoplasma atau miofibrilnya polos atau homogen? Ya, nah itu juga beri keterangan, ya. Berikutnya preparat kedua. Ya, sekarang preparat kedua ini sama tidak dengan preparat pertama tadi, ya. Bentuk jaringannya, ya. Sama atau tidak, ya? Sepertinya sama, ya. Ini adalah jaringan otot polos, ya. Jaringan otot polos. Coba kita lihat letak inti dan bentuk sel-sel penyusun ototnya. Kemudian juga apakah miofibrilnya homogen? Atau ada garis gelap dan terang? Ya, itu yang menentukan bahwa ini otot polos, ya. Otot polos sama gambar, kemudian beri keterangan, ya. Bedanya dengan preparat pertama tadi ini adalah kalau tadi pengamatannya ini yang sekarang ini vertikal, kalau yang tadi horizontal, sehingga terlihat bentuk-bentuk intinya yang vertikal. Ya, jadi preparat kedua masih otot polos. Sekarang preparat keempat, ya. Preparat keempat ini otot lurik, ya, otot lirik. Ya, bagaimana menentukan dia ini adalah otot lurik? Letak inti. Coba lihat letak inti. Ya, letak inti, kemudian dalam satu sel tidak jelas batasnya, tiba-tiba ada inti-inti berikutnya. Nah, ini adalah otot lurik, ya, otot lurik. Silakan digambar juga, beri keterangan bagian-bagian jaringan otot luriknya. Berikutnya preparat keempat, ya. Nah, preparat keempat masih otot lurik, ya. Kita lihat juga letak inti, ya. Letak inti, kemudian batas antar sel tidak begitu jelas karena ada beberapa inti dalam satu sel. Kemudian juga ini dibandingkan preparat ketiga tadi lebih jelas terlihat miofibril yang tidak homogen, sehingga ada garis-garis gelap, ya. Ada garis-garis gelap atau garis-garis melintang. Makanya lalu disebut lurik, ya. Karena ada garis gelap dan ada garis terangnya, sehingga disebut lurik, ya. Kemudian juga lihat dari bentuk sel-sel penyusunnya, ya. Silakan digambar, kemudian beri keterangan bagian-bagiannya. Bagian-bagian penyusun jaringan otot lurik ini. Berikutnya preparat kelima, ya. Preparat kelima sekarang jaringan otot jantung. Ya, coba kita lihat. Preparat kelima ini sepertinya ada persamaan-persamaan dengan preparat-preparat sebelumnya. Coba kita lihat, ada letak inti yang di tengah, ya. Kemudian juga ada garis-garis gelap miofibril yang tidak homogen, ya, tapi heterogen, sehingga ada garis gelap dan ada garis terang. Inti di tengah mirip dengan otot polos, tetapi ada garis gelap garis terangnya mirip otot lurik, ya. Mirip otot lurik, tetapi bedanya adalah ternyata sel-sel preparat ini otot jantung, ya, terlihat adanya sel-sel yang bercabang-cabang, ya, sel-sel yang bercabang-cabang, ya, sehingga ini jelas sekali menunjukkan ciri-ciri otot jantung, ya. Silakan digambar, beri keterangan mana bagian inti, mana ada garis gelap garis terang, kemudian mana percabangan-percabangan, mana diskus interkalaris, ya. Silakan beri digambar dan beri keterangan. Berikutnya preparat ke-6,
Coba kita lihat preparat ke-6 sama tidak dengan preparat ke-5. Lihat ya. Ada sel-sel yang bercabang-cabang. Kemudian ada daerah percabangan. Kemudian ada garis gelap. Ada garis gelap, dalam hal ini garis yang lebih terang terlihat. Lebih jelas ya, bukan lebih terang. Ada garis gelap atau garis yang lebih jelas terlihat ya, yang melintang posisinya. Kemudian juga ada daerah-daerah yang tidak bergaris ya, maksudnya daerah-daerah yang polos, yang gambarannya lebih terang ya, gambarannya lebih terang. Kemudian juga inti di tengah ya, inti di tengah. Berarti ini sama dengan preparat nomor 5, yaitu jaringan otot jantung ya. Silahkan digambar ya. Silahkan digambar. Kemudian beri keterangan bagian-bagian jaringan otot jantung ya. Jadi boleh tidak harus digambar semuanya ya. Yang penting ada wakilnya ya. Satu wakil preparat jaringan otot polos, satu wakil preparat jaringan otot lurik, dan satu wakil preparat jaringan otot jantung. Ya, kalau ada waktunya boleh aja sih digambar semuanya, lebih bagus ya, lebih memberikan pengalaman yang banyak pada Anda untuk penguasaan ilmunya ya. Ya, silahkan digambar dan beri keterangan. Ya, selesai praktikum kita dengan topik jaringan otot. Seperti tadi, saran Bapak, diskusikan dengan kelompoknya untuk membuat laporan praktikum. Laporan praktikumnya paling lambat dikumpul minggu depan ya. Ditunggu ya, jangan sampai telat. Kalau telat laporan praktikumnya nilainya nilai telat juga. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.